Baik, kita mulai ya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Bu Melia. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Selalu sehat dan harus sehat, Bu, ya. Iya, alhamdulillah senang sekali saya mendengarnya. Semoga seperti Bu Melia bilang tadi, kita selalu bisa dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya, Bu. Amin, ya Allah. Bu Melia, Ya, Bu. tadi Ibu di telepon bilang ada yang ingin Ibu bicarakan ya? Iya, Bu Linda. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami tadi di sekolah, Bu. Jadi, saya ada dilaksanakan supervisi oleh kepala sekolah, jadi ada sedikit masalah. Ya, baik Bu, silakan Ibu sampaikan saja. Begini, Bu. Saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak. Karena saya lihat Bapak tampaknya keberatan, Bu. Tadi saya mengajarnya tanpa buku teks. Jadi Hmm. saya ngajarnya itu pakai sumber-sumber lain. Cuman tadi ketika diingatkan, saya menyampaikan bahwa uh, yang saya lakukan ini itu tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak ada buku teks. Tapi Bapak nampaknya agak tersinggung, Bu ya. Itu bisa saya lihat dari raut wajah Bapak. Itu yang membuat saya sedih, Bu. Aduh, gimana ini ya? Iya, baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu Melia dapatkan dari percakapan kita sore hari ini? Um, saya berharap saya akan mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya ini, Bu. Ah, situasinya seperti apa sekarang yang terjadi? Saya rasa Bapak sepertinya kurang senang ya, Bu, ya, karena saya tidak menggunakan buku teks. Saya rasa karena saya tidak menggunakan buku teks itu aja, Bu. Jadi beliau nampak kurang Iya, senang gitu. maksudnya. Kira-kira menurut Bu Melia, hambatan apa yang menyebabkan Ibu Melia tidak menggunakan buku teks ketika mengajar? Begini, Bu, jadi kan saya sudah terbiasa mengajar dengan cara itu, nggak pakai buku teks, karena apa yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, Bu, matang-matang, begitu. Iya, iya, iya. Eh, apa sih kelebihan yang Ibu rasakan saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Selain Ibu Melia bilang tadi bahwa Bu Melia sudah paham sekali ya dengan materi yang diajarkan itu. Iya, Bu, kita kan sudah persiapkan matang-matang itu sebelum masuk kelas. Jadi, Iya, kelebihan yang saya rasa itu, saya lebih bebas dalam mengajar, dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut juga saya iya, rasa sesuai dengan yang sekarang ini, dengan kurikulum Merdeka, Bu, begitu. iya, iya, iya. Eh, kalau selain berarti begini, kalau boleh saya tahu pada saat Ibu mengajar, selain karena tidak menggunakan buku teks, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Banyak, Bu. Jadi saya pakainya, tetap pasti dari Google ya, karena kan bahasa Iya. Inggris itu. Kebanyakannya saya ambil itu dari YouTube, karena kebetulan pun di Oh, kelas kan ada loudspeaker gitu, kadang-kadang walaupun tidak ada juga saya bawa. Jadi ya banyaknya dari YouTube, ada juga dari sumber-sumber Wikipedia gitu. Karena kan selain, lebih bebas, itu pun lebih menyenangkan, Bu, saya rasa bagi siswa. Karena pengalaman saya iya. pribadi dulu waktu sekolah kalau guru udah bawa itu perintilan-perintilannya gitu kan, pasti Iya. lebih lebih suka gitu. Makanya saya nggak pakai buku teks gitu, Bu. Iya, sesuai dengan kodrat zamannya ya, Bu, ya. Anak-anak kan memang lebih suka dia seperti itu ya, Iya, apalagi menonton video, jadi saya rasa pun itu dapat membuat anak-anak lebih tertarik ya, Bu. Jadi iya, kalau mestinya menurut seperti Bu itu. Melia sendiri, apakah jika menggunakan buku teks seperti saran dari Bapak Kepala Sekolah dapat menghambat eksplorasi murid Ibu? Mmm, kalau saya pikirkan kembali, Bu, penggunaan Iya, itu tidak menghambat eksplorasi murid, Bu, bahkan iya, bisa memperkaya referensi murid dalam eksplor materi pelajaran. Jadi tidak menghambat. iya, tidak menghambat, iya. Saya setuju sekali dengan Bu Melia. Jadi semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Malah semakin banyak yang kita gunakan akan semakin baik ya kan Bu? Iya iya, Bu, setuju. Eee,
Jadi sekarang menurut Bu Melia, apa strategi Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Bapak Kepala Sekolah? Ya namanya juga kita bermasalah dengan atasan ya Bu ya, pasti ada mengganjal di hati. Jadi yang pertama sekali Iya, rencana saya itu besok, itu tidak saya tunggu ke lusanya lagi, saya akan mhm, menghadap beliau, menghadap Bapak untuk menyampaikan saya minta maaf. Karena telah mungkin membuat kecewa beliau, karena kan Bapak bersusah payah nih Bu menyediakan buku kurikulum Merdeka gitu kan. iya iya iya. Janganlah beliau merasa tidak dihargai. Dan supaya masalah ini pun bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut gitu. Dan saya juga akan Mmm, mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber ya diantaranya salah salah satunya saran beliau pakai buku teks iya gitu. betul. Iya, Dan juga materi pembelajaran, video-video dari YouTube dan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi itu dengan bebas namun tetap pas. kita pantau gitu, Bu. Iya. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Melia ini. Apa Iya. Bu komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu, bilang barusan? Komitmen saya, Bu, pastinya karena ini berhubungan dengan proses pembelajaran, berarti kita harus saya berencana membuat pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk Iya, iya, untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid senang, murid-murid merasa, diperhatikan dalam segala bentuk minat bakatnya ya, Bu, ya, kita sesuaikan juga. iya, Tanpa ada unsur paksaan dan akan saya serahkan mereka untuk memilih salah satu sumber yang mereka sukai dan tentunya seperti saya sampaikan tadi tetap dalam pantauan kita gitu Bu. iya. Itu Saya komitmen. sangat mendukung sekali rencana aksi dari Bu Melia ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Bu Melia. Iya Bu. Oh ya Bu, jadi nih kapan rencananya Ibu menjumpai Bapak Kepala Sekolah? Secepatnya Bu. Jadi karena besok besok udah saya pantau beliau ada masuk kantor, udah saya lihat beliau Iya ada iya, menyampaikan di grup bahwa beliau akan hadir besok. Jadi saya mhm, akan mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Minta maaf, menyampaikan apresiasi Bu, juga dari ide dari beliau itu luar biasa juga gitu Bu. iya Secepatnya. iya. Iya, Bu. Memang lebih cepat lebih baik ya, Bu Melia ya. Jangan tunda-tunda lagi ya. Ya pepatah itu memang harus kita pakai selalu Bu. Ya. Nah Bu Melia, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita, sore hari ini? Alhamdulillah Bu ya, banyak sekali pencerahan yang saya dapat di sini. Awalnya saya bingung, karena jujur saya kalau bermasalah dengan atasan itu Bu nggak enak Bu. Kalau misalkan berlarut-larut ya. Jadi sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu setelah yang tadi sudah saya sampaikan. Dan setelah saya curhat sama ibu ini, saya dapat solusinya. Terima kasih ya Bu Linda ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid dan bisa menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah. Betul. Ya, Amin. amin. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Melia. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Melia. Sehat hari ini bukan? Sehat Bu, alhamdulillah kalau kesehatan sehat ya. Iya. Cuma saya ini sedang ada sedikit masalah. Itulah yang ingin saya bicarakan pada Bu Melia sore hari ini. Iya, Bu. Makanya saya pancing barusan, Bu. Saya juga memperhatikan belakangan ini Ibu seperti ada yang mengganjal. Jadi, Iya, apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya, Bu? Nggak apa-apa, silahkan. iya Bu, saya ini kebetulan ini kan bertemu dengan murid baru, anak kelas 10 ya. Oh, Jadi saya ada merasa sedikit keganjalan lah atau masalah ini pada siswa yang namanya Keishi di oh, kelas 11. iya. Jadi dia ini ketika saya mengajar sering sekali mengganggu temannya. Ada saja yang dilakukannya. Iya, iya, Pokoknya iya. ada saja.
Iya, Bu. Kalau saya lihat dia tidak fokus memperhatikan, ke depan atau ke buku pelajaran atau ke sumber belajar lainnya. Ada saja digoda teman-temannya itu. Pokoknya, Iya. gara-gara perbuatan Casey ini ributlah, kelas itu jadinya. Saya merasa kesulitan sekali mengelola Casey ini. Sehingga, mau tidak mau, ini juga mempengaruhi fokus dari teman-teman, di kelasnya itu, Bu. Sehingga situasi kelas itu menjadi tidak nyaman dan kurang kondusif. Oh, karena sikap Kaisi itu berarti, yang membuat teman-temannya dan menciptakan keadaan gaduh ya, Bu, ya? Tidak Iya, kondusif. gaduh, tidak kondusif. Ya, baik, Bu. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini, Bu? Tentunya setelah percakapan kita ini nanti, saya ini mendapatkan solusi dari Bu Melia atas masalah saya ini. Mungkin bagi sebagian orang ini masalah sangat sepele, tapi bagi saya ini sangat mengganggu hari-hari saya ketika mengajar di kelas Mengganjal ya, 11 Bu, ya? tersebut. Iya, Iya, mengganjal ya, Bu. Jadi iya. saya mengerti bahwa ini menjadi tantangan yang besar. Apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi perilaku si Kaisi ini, Bu? Karena kan dia pun mengingat dia Iya, baru ya. iya. Jadi kebetulan ini udah masuk minggu keempat lah saya di kelas Keishi ya. Sejauh ini saya sudah mencoba melakukan banyaklah peringatan ke dia. Saya Ya, coba pisahkan tempat duduk dia dengan teman-temannya yang dia suka diganggu. iya, iya. Atau pokoknya adalah cara yang saya lakukan, tapi dia tetap saja kembali lagi mendekati teman-temannya itu. Malah dia berjalan-jalan di dalam ruangan kelas itu, seperti itu. Saya merasa tidak nyaman jadinya. Oh, dia mencari masih walaupun udah Ibu pisahkan, tapi tetap mencari celah, Bu, ya, untuk tetap Iya, berjalan. ada saja cara dia itu untuk menarik perhatian saya. Iya, iya, Bu, saya paham. Mungkin ini, Bu, kita bisa melihat dari perspektif si Kaiti ini, Bu. Apa Ibu Hmm. tahu mengapa dia sering ribut dan mengganggu teman sekelas? Bagaimana, Bu? Ada Ibu cerita Eh, perspektif dia gitu? saya belum bicara langsung sama Casey, cuman saya ada bertanya nih pada teman-temannya dan juga pada wali kelas Casey. Dari informasi yang saya peroleh, Casey itu adalah anak bungsu, Bu. Jadi mungkin hal inilah yang menyebabkan Casey itu ingin selalu diperhatikan. Dia seperti mencari perhatian, sehingga dia bertingkah ada saja yang tidak pada tempatnya. Oh iya Bu, benar Bu. Yang sudah Ibu lakukan itu sangat tepat ya. Karena kita tidak bisa melihat satu sisi saja. Jadi berdasarkan Hmm, teman si Kaisi tadi dan wali kelasnya, salah satunya yang mereka tahu berarti si Kaisi ini anak bungsu. anak bungsu. Iya. Oh, mm. Jadi seberapa sering Ibu mencoba berbicara dengannya secara pribadi atau untuk mencari tahu pastinya apa yang ada dalam pikirannya itu? Mengapa dia berbuat demikian? Itulah Bu yang belum saya lakukan. Soalnya saya merasa ragu. Saya khawatir dia akan menolak untuk berbicara dengan saya. Apalagi mungkin selama ini kan dia sering mendapatkan peringatan dari saya. Saya takut nanti dia malah lebih parah lagi seperti itu. Oh, saya mengerti Bu, karena mungkin sudah Ibu pisahkan tempat duduk dia dan juga Hmm. udah mungkin dia tahu kali ya, Ibu ada juga bertanya sama teman-temannya gitu kan. Jadi saya coba kali ini Ibu keluar dari zona nyaman itu. Coba Ibu misalkan mencoba menemukan strategi apa yang bisa Ibu lakukan. Strateginya mungkin saya bisa ya mencoba melakukan pendekatan dengan Casey. Saya mungkin bisa mencoba mengajak Casey mengobrol ya dengan santai. Iya, Mungkin saya juga bisa mencari tahu apa sih minatnya, kenapa iya. dia seperti itu, dan bagaimana dia merasa dalam kelas itu bisa membantu membangun hubungan yang lain, yang lebih baik lah ya. Oh iya, Selain iya. itu, mungkin saya bisa juga ya mencari cara membantu Casey merasa lebih terlibat dalam pembelajaran. Saya bisa mencoba menjadikan dia sebagai ketua kelompok, bisa ya Bu ya? Atau misalnya saya libatkan dia sebagai ketua keamanan di kelas, bagaimana? Saya rasa
bisa ya, sehingga dia merasa terlibat dalam kegiatan di kelas. Iya, Bu. Bagus sekali. Saya rasa itu sangat tepat rencana Ibu. Iya. Kira-kira Bu, kapan Ibu mulai melakukan kegiatan ini, strategi ini? Sehingga masalah masalah ini jadi kan jangan terlalu berbelit-belit ya, kasihan teman-temannya yang Mhm. lain gitu ya. Apa Iya, rencana iya. Ibu bicara langsung? Saya rasa besok besok bisa, Bu, saya langsung bertemu Casey. Kebetulan saya juga besok ada mengajar di kelas Casey. Iya. Jadi, besok Kan Bu ya? saya rasakan seperti kita bilang tadi lebih cepat, lebih baik ya kan Bu Mel? Iya, gini Bu, jadi apa yang sudah Ibu dapatkan ini dari sesi kita hari ini Bu? Banyak yang saya dapatkan, Bu Mel. Di awal saya merasa seperti tidak ada solusi menghadapi Casey. Seperti saya bilang tadi, mungkin bagi sebagian orang ini merupakan masalah yang sepele, tapi bagi saya ini tidak merupakan masalah yang sepele. Sekarang, alhamdulillah, saya menemukan cara bagaimana saya ini bisa melibatkan Casey lebih banyak dalam kegiatan di kelas, sehingga nanti mengalihkan perhatian dia untuk tidak mengganggu lagi teman-temannya dan tidak ribut pada jam belajar. Ya Bu, saya sangat setuju Bu, lebih cepat lebih baik kayak Ibu bahas tadi ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Terima kasih Bu Melia atas diskusinya hari ini. Saya berharap bisa lebih memahami apa yang Kesi rasakan. Dan ini juga berlaku kepada murid-murid yang lain jika nanti saya menghadapi masalah seperti ini juga. Ya Bu, karena memang masalah-masalah begini Bu tidak ada habisnya Bu. Jadi Ibu sudah menemukan solusinya, jadi saya sampaikan sama-sama Bu, saya juga sangat senang dengan pembicaraan kita hari ini. Jangan ragu ya Bu, kalau misalkan masih ada masalah kita tetap bisa berdiskusi lagi. Ingat bahwa tujuan kita adalah menciptakan suasana yang kondusif, itu paling penting Bu dalam pembelajaran. Karena bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran yang baik kalau suasana kelas tidak kondusif. Mohon maaf ya Bu ya, ini jaringannya ini Bu udah mati lampu. Iya, sama. Ini juga jaringannya sudah terhenti sebentar tadi. Pokoknya terima kasih banyak ya Bu Melia. Ya Bu, sama-sama Bu. Linda, suara saya terdengar ke situ Bu? Sekarang sudah terdengar Bu Melia. Mungkin bisa isi sedikit lagi umpan balik dari Bu Melia. Koci merasa apa Bu tadi Bu? Saya merasa coach cukup terampil. Ya. Dalam menggali ide-ide Ide-ide